Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Dan untuk beberapa hari ke depan sampai Imlek, saya minta maaf karena cuman sedikit ya saya up ceritanya, karena mulai benar-benar sibuk ya. Tetapi jika ada waktu luang, saya akan tambahin lagi up ceritanya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Gary terluka karena jatuh dari tangga dan sekarang membutuhkan transfusi darah dan Tiara sudah menyumbangkannya. Di sini Nico mulai curiga tentang Tiara dan melakukan tes DNA. Gimana kisah selanjutnya? Gimana reaksi Nico setelah mengetahui apa hasil tes DNA antara Gary dan Tiara? Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku mengerti. Bukankah kamu sangat mengenalku? Aku akan pastikan untuk melakukan hal-hal ini dengan baik untukmu. Suara laki-laki yang ceria itu tertawa beberapa kali sebelum dia melanjutkan. Namun, bagaimana rasanya menemukan ibu dari anakmu? Apa kamu senang? Apa kamu bersemangat? Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mencari wanita itu. Di mana kamu menemukannya? Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah menikah? Nico mengerutkan alisnya. Jangan banyak bertanya. Kemudian dia mengabaikan obrolan pria itu dan langsung menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan kembali ke ruang tunggu. Setelah dia mengirim alamat itu kepada Bima, dia duduk di bangku dan melihat ke arah ruang yang bergambar darah. Tiara sudah selesai mengambil darah dan berjalan keluar ruangan. Wajah dan bibir Tiara terlihat pucat. Nico berjalan cepat ke arahnya. Kenapa? Kamu terlihat sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Tiara menganggukkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Ini pertama kalinya aku mendonorkan darah. Jadi aku sedikit pusing. Aku akan istirahat. Nico membantunya duduk di kursi. Kamu benar-benar tidak terlihat baik. Gary mungkin tidak akan keluar dengan cepat. Aku akan mengantarkanmu pulang terlebih dahulu dan akan memberitahumu saat operasi itu selesai. Nico melihat bahwa Tiara tampak tidak sehat dan suaranya melembut tanpa sadar. Tidak perlu. Aku sama saja jika aku beristirahat di sini. Aku ingin melihatnya keluar dengan selamat sehingga aku bisa merasa tenang, kata Tiara dengan cemas. Sementara dia berada di ruang gambar darah, dia mengobrol dengan perawat untuk sementara waktu. Perawat itu menjawab, kondisi anak itu cukup serius. Bukan bahan tertawaan ketika orang dewasa berguling menuruni tangga dari lantai 2. Apalagi ketika anak itu baru berumur 5 tahun. Selain itu, dia juga banyak mengeluarkan darah. Hampir semua darah, golongan darahnya di rumah sakit telah digunakan untuk mengobati anak itu, tetapi masih belum cukup. Dia tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Tidak masalah jika tidak ada darah di rumah sakit. Saya memilikinya dan saya dapat mengambil lebih banyak darah saya sehingga anak itu dapat diselamatkan. Perawat sudah mencabut jarum, tetapi Tiara masih membujuk perawat untuk terus mengambil darahnya.
Pada akhirnya perawat itu tidak bisa menahan bujukan, jadi dia hanya bisa membawa Tiara keluar dari ruang donor darah dan meminta keluarga untuk mengawasinya. Tiara tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Mereka memiliki golongan darah yang sama, mereka berhubungan dengan baik dan dia sangat prihatin dengan urusan anak itu. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi ibu anak itu? Atau apakah itu semua bohong? Gary akan baik-baik saja. Nico juga mengkhawatirkan anaknya, tetapi ketika dia melihat Tiara seperti ini, dia tidak bisa tidak menghiburnya. Tiara mengangguk. Aku tahu, tapi aku masih ingin menunggu di sini. Baiklah. Ketika Nico melihat bahwa Tiara sangat bertekad dan ingin menunggu di sini, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Saat dia duduk di samping Tiara, Nico merasa bahwa wanita itu tampak sedikit gemetar. Dia menoleh dan melihat bahwa Tiara masih pucat sementara tangannya sama-sama dingin. Dia bertanya dengan lembut, "Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu ingin ke dokter?" Tiara masih menggelengkan kepalanya. "Aku hanya sedikit pusing setelah mendonorkan darah. Perawat baru saja mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Jadi jangan khawatir." Nico mengerutkan bibirnya, melepas jasnya dan menutupi tubuh Tiara dengan jasnya itu. Saat jas besar itu menutupi tubuh Tiara, jas itu membuat wanita yang awalnya tinggi terlihat sangat mungil dan pucat, dan siapapun yang melihatnya pasti akan kasihan padanya. Nico membantunya mengancingkan jasnya dan meliriknya dengan ragu-ragu. Pada akhirnya dia masih tidak mengatakan apa-apa sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah ruang operasi. Bima dikirim untuk bekerja, sementara hanya ada Tiara dan Nico di luar ruang operasi. Mereka berdua duduk berdampingan di bangku tanpa berbicara, dan mereka menatap ke arah ruang operasi itu diam-diam. Operasi itu sangat lama, setengah jam telah berlalu, tetapi para dokter dan perawat belum keluar. Tiara baru saja menyumbangkan banyak darah, dan karena kecelakaan Gary, dia terlalu cemas dan gugup. Meskipun dia sedang duduk dan melihat lampu ruang operasi yang menunjukkan bahwa operasi sedang berlangsung, dia merasa sedikit grogi dengan cahaya bedah yang tampaknya menghipnotisnya. Ada beberapa kelelahan yang berangsur-angsur terlihat di wajahnya sebelum kelopak matanya mulai bergetar dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Tiara ingin bertahan agar dia tidak tertidur, dan dia ingin menunggu untuk memastikan bahwa Gary baik-baik saja sebelum istirahat. Namun pada akhirnya dia masih dikalahkan oleh kelelahannya. Kelopak matanya yang berat akhirnya tertutup dan dia perlahan-lahan miring ke arah Nico. Nico terus menatap ruang operasi dan karena jantungnya tiba-tiba mulai berdegup kencang, dia sedikit terganggu dan sengaja mengabaikan Tiara. Tiba-tiba ada beban di bahunya saat kepala bertumpu padanya. Dia tertegun sejenak dan ingin mendorong kepalanya menjauh, tetapi dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Tiara. Dia menghentikan gerakannya dan berbisik, "Tiara." Tiara tampaknya menyadari dan memberikan dengusan lembut. Kemudian dia sedikit bergerak di bahu Nico, menemukan sudut yang lebih nyaman sebelum tertidur lagi. Suasana hati Nico secara misterius menjadi lebih baik. Nico tersenyum ringan dan tidak lagi mengganggu istirahatnya.
tetapi malah menatapnya dengan tatapan yang sangat lembut. Aroma unik Tiara melekat di ujung hidungnya. Dia merasa bahwa wewangian ini lebih baik daripada parfum mahal karena aromanya sangat menyegarkan. Dia tidak membenci aromanya dan bahkan merasa itu sangat akrab sampai-sampai dia terlena. Setelah Bima mengurus instruksi Niko, dia kembali ke ruang tunggu dan melihat Tiara tidur di bahu Niko. Langkah kakinya mau tak mau berhenti. Dia mengusap matanya dengan paksa saat dia curiga bahwa dia telah salah lihat. Bosnya tidak hanya misofobia tetapi juga membenci kontak dengan wanita hanya dengan satu sentuhan, dan dia harus membuang pakaian mahal itu. Pria itu memiliki bahu yang membuat wanita menjadi liar, tetapi mereka hanya bisa berani menonton dari kejauhan. Tetapi sekarang Tiara bisa bersandar padanya untuk tidur seperti ini. Seorang presidir yang selalu berada di atas dan entah kenapa lebih menonjol daripada yang lain, tampak lebih manusiawi dan memberi orang rasa hangat sekarang. Adegan ini benar-benar menumbangkan persepsi Bima tentang presidirnya sendiri. Namun ini agak membuat Bima bingung. Niko sudah meragukan identitas Tiara. Jadi kenapa dia memperlakukannya dengan sangat baik? Bagaimanapun Bima juga tahu betapa Niko membenci wanita yang melahirkan seorang anak karena sejumlah uang dan meninggalkan anaknya karena alasan yang tidak jelas. Ketika dia melihat adegan ini, dia sangat yakin bahwa Niko sudah benar-benar berubah. Jika bukan karena taktiknya yang biasa di dunia bisnis, dia akan curiga bahwa Niko di depannya itu adalah palsu. Lupakan saja. Dia bahkan seharusnya tidak menjadi orang ketiga di sini. Setelah mengambil keputusan, Bima mulai mundur, tetapi dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia menabrak Danar yang mendekat. Bima, bukankah saudaraku ada di sana? Kamu mau kemana? Ada apa dengan Gary? Apa operasi sudah selesai? Danar bertanya dengan bingung. Ketika dia mengajukan begitu banyak pertanyaan dalam satu nafas, Bima sedikit tercengang. Pak Danar, Gary belum keluar dan Pak Niko juga menunggu di sana. Namun, Pak, saya akan mencari tempat tinggal untuk sementara waktu dan saya menyarankan Anda jangan menghampirinya sekarang. Datanglah ke ujung yang lain bersamaku dan tetap di sudut. Bima mengaitkan bibirnya dan tersenyum sebelum dia menarik Danar ke arah lain. Danar mengerutkan kening karena tidak senang dan bertanya, "Kenapa kamu bersembunyi? Kenapa kita tidak bisa pergi ke sana? Dan bagaimana dengan saudaraku? Aku harus mengawasi anak itu. Dan aku khawatir setengah mati. Begitu sampai di rumah, aku mengetahui berita ini dan bergegas ke sini. Apa yang kamu lakukan dengan menarikku pergi?" "Shh, Pak Danar, jangan berisik. Jika Anda ingin tahu, saya akan menunjukkan kepada Anda tidak bisa pergi ke sana." Bima pura-pura misterius. "Apa ini gila? Jika kakakku tahu tentang ini, aku yakin dia akan memintamu untuk memeriksakan otakmu." Meskipun Danar mengucapkan kata-kata itu kepada Bima, kakinya mengikuti Bima dengan pasrah. Mereka berdua bersembunyi di sudut, menjulurkan kepala mereka dan melihat ke arah itu. Mereka melihat Tiara yang bersandar di bahu Niko dan tertidur.
Dan seorang presidir yang maskulin dan legendaris dari keluarga Samuel itu bukan hanya tidak mendorong wanita itu menjauh, tetapi dia bahkan meletakkan tangannya di bahunya karena takut wanita itu terjatuh. Ini adalah pemandangan yang sangat indah. Mulut Danar menganga karena terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Apa yang baru saja dilihatnya, meskipun dia ingin mengambil foto mereka berdua, dia takut dikejar dan dibunuh oleh Nico. Karena tampilan kasih sayang ini cukup sulit bagi Danar untuk terus dilihat, dia meletakkan ponselnya dan menatap Bima. Ayo pergi, ini sangat berlebihan dan aku tidak tahan untuk menyaksikannya lagi. Bima merasakan hal yang sama, dia mengangguk dan dengan tegas mengikuti langkah Danar untuk pergi. Namun pada saat itulah lampu di ruang operasi padam, pintu ruang operasi perlahan terbuka dan beberapa dokter keluar bersama. Seolah-olah merasakan sesuatu, Tiara langsung terbangun setelah melihat dokter. Dia segera berdiri dan langsung menghampiri mereka. Namun karena dia baru saja mendonorkan darah dan dia bergegas berdiri, dia jatuh ke samping dalam keadaan pusing. Mata dan tangan Nico cepat dan dia memeluk pinggang Tiara, mencegah Tiara jatuh ke lantai. Nico bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apa kamu baik-baik saja?" Beberapa dokter juga tertegun sejenak karena mereka ingin maju untuk memeriksanya. Tiara menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, "Aku baik-baik saja. Aku berdiri sangat cepat." Danar dan Bima tidak bisa menahan tawa. Ketika dia mendengar tawa mereka yang tersedak, Tiara merasa sedikit malu. Dia melepaskan diri dari tangan Nico, berbalik untuk melihat dokter dan bertanya, "Bagaimana keadaan Gary sekarang?" Dokter tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat bahwa dia baik-baik saja dan menjawab, "Anak itu jatuh dari ketinggian dan kepalanya terbentur berkali-kali." Jantung Tiara langsung membeku dan dia buru-buru menyelidikinya. "Lalu, bagaimana keadaannya sekarang?" Dokter menambahkan, "Untungnya, penyelamatan dilakukan tepat waktu. Meskipun banyak darah yang keluar, untungnya tidak ada gumpalan darah di otak. Dan anak itu tidak dalam masalah serius sekarang." Tiara menarik nafas lega. Syukurlah. Namun, bagaimanapun juga, kepala anak itu terbentur berkali-kali dan mengalami gegar otak sedang. Ini harus diwaspadai. Ketika anak itu sadar, jangan terlalu bersemangat. Jangan goyang anak itu dan jangan biarkan dia menggelengkan kepalanya atau semacamnya. Pusing ringan adalah normal dalam situasi ini. Dokter memperingatkan sambil melihat Tiara. Ketika dia memikirkan tindakannya sebelumnya, Tiara tersipu dan mengangguk. "Terima kasih dokter." Selama periode waktu ini, Nico tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya terus menatap Tiara dengan tatapan yang dalam saat dia menarik dokter untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah Tiara menanyakan serangkaian tindakan pencegahan, dia akhirnya menarik nafas lega, menepuk jantungnya yang berdebar kencang dan berbisik, "Selama dia baik-baik saja." Danar memberinya tatapan lucu dan mau tak mau berkata, "Nona Tiara, apa yang kamu lakukan?" Tiara tidak bisa menahan diri untuk tersipu lagi dan berkata dengan serius, "Bukan apa-apa.
Ketika Gary tidak keluar barusan, jantungku berdegup kencang. Sekarang setelah mengetahui bahwa anak itu baik-baik saja, akhirnya aku bisa tenang. Danar melirik Nico dengan menggoda dan berpikir, aku takut kegelisahanmu bukan karena Gary, tetapi karena orang lain. Namun dia tidak berani mengatakan ini dengan keras. Kalau tidak, dia mungkin menerima pukulan serius dari Nico dan harus berlarian untuk melarikan diri dari pria itu. Ketika Danar menoleh, dia melihat wajah Tiara yang pucat. Tiara tampak jauh lebih pucat daripada orang normal, dan dia bertanya dengan beberapa kekhawatiran, apa yang salah dengan wajahmu? Kamu tidak benar-benar takut karena kondisi Gary, kan? Tiara menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Masalah menyelamatkan Gary adalah kehendaknya sendiri, jadi membicarakannya di mana-mana akan sama dengan menyombongkan diri dan ini bukan niat aslinya. Namun Nico yang berada di samping berkata, dia mendonorkan darahnya untuk Gary. Danar terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Tiara dengan terkejut, lalu beralih ke arah Nico dan matanya akhirnya tertuju pada Bima. Bima mengangguk diam padanya tapi menggelengkan kepalanya lagi. Dia langsung mengingat informasi sebelumnya dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Bima. Kemudian dia berpura-pura tenang dan berkata, kalau begitu, kamu harus istirahat yang baik, Tiara. Karena Gary baik-baik saja sekarang, kenapa kamu tidak mengantarkanmu pulang? Bima yang ada di samping juga berkata, benar Nona Tiara, Gary mungkin tidak akan siuman dalam waktu cepat. Kamu sudah berada di sini untuk waktu yang lama dan telah mendonorkan darah dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kamu harus beristirahat dengan baik. Jika tidak, ketika Gary sadar dan kamu akan sakit, itu tidak akan baik.